Atsalif am jim. Ar-rabi nakhi dal. Al-khamis la alif. As-sadis syaqwa alif. Syaqwa alif. Sab'ah fatir jim. Kalau yang nomor 6 syaqwa pakai qaf itu nggak ada artinya sob ya. Tapi kalau yang pakai kaf, yang jim syaqwa itu ada artinya. Syakwa itu bentuk masdar dari syaka yashku. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Artinya aduan. Syakwa itu artinya pengaduan. Ya, kemudian berikutnya nomor 7 Fatir jim. 8 Qais. Itu apa namanya? Ba. Nomor 9 Qawa. Qawa. Dal. Asyarah babagha. Tahu artinya babagha ya ikhwah? Tahu artinya babagha nomor 10? Burung beo. Ya, burung beo babagha itu ya. Babagha burung burung beo. Ahad ashar ghalabat alaina shiqwatuna. Shiqwatu shiqwatuna. Oh ya, sebab shiqwatun itu ada artinya enggak? Atau Ada, shiqwatun pakai kaf yang adatnya. Apa artinya shiqwah? Hmm? ada. Shiqwah itu artinya kebinasaan. Apa namanya? Cedera bisa, kemudian musibah bisa, kecelakaan bisa, ya. Itu artinya syikwatuna. Kemudian nomor 12, Ithna Ashar Al-Fajiru Al-Khasir. Yaitu orang jahat yang merugi. Al-Khasir itu artinya orang yang merugi. So. Jadi kalau anak katakan Fajir Khasir, berarti orang jahat yang merugi. Thalatha Ashar Malik nafsaka minal ghaidh. Malik nafsaka minal ghaidh. Apa artinya ghaidh disebut? Kasar. Ada nggak artinya? Ghaidh ada nggak artinya? Al al-ghadabu. Ghaidhun itu artinya adalah ghadaba yaghdibu. Al-ghadabu. Jadi kalau kita katakan malik nafsaka anil ghaidh, berarti ya tahanlah atau kuasailah dirimu dari amarah. Maksudnya jangan sampai amarah menguasai diri kita. Ya, maksudnya kendalikan diri kita dari amarah. Itu yang disebut dengan malik nafsaka anil ghaid. Cuma berikutnya ya, sebab al-thalith ashar al-rabi ashar eh, ma ghawa Muhammadun. Apa artinya ma ghawa Muhammadun? Goa. Wa ma rabbuka wa ma ghawa. Ghawa itu artinya al-khata'u, ya, atau akhta'a yukhti'u, salah, keliru. Itu artinya ghawa. Kalau anak katakan ma ghawa Muhammadun, berarti artinya ma akhta'a Muhammad. Terus berikutnya nomor 15 kharaja al-ghawgha'u fi syawari. Ghawgha itu enggak ada artinya sob ya. Kalau babagha ada. Kalau ghawgha enggak ada. Atau apa? Ada yang tahu artinya ghawgha? Afwan, ghawgha tadi. Oh,
Ghawgha yakni al-mujtama' sebab al-mujtama' al-katsir. Ya, al-ghawgha itu artinya al-mujtama' al-katsir, yaitu masyarakat yang banyak, atau kalau di sini dikatakan masyarakat jelatah, masyarakat miskin, ya. Terus berikutnya istami' ila an-nas thumma ajib ma yali. Al-usratu as-sa'idatu hiya allati ya'ishu afraduha fi wi'amin wa mahabbah. Wi'am itu artinya kasih sayang, ya, perhatian, ya, itu wi'am. Yahtarimu as-saghiru al-kabira wa yuwajjihu al-kabiru as-saghira wa yu'addibuhu bitarghibihi fi ada'il a'mal an-nafi'ah. At-targhib itu artinya motivasi, ya, sob. Jadi kalau anak katakan wa yu'addibuhu, dan ya ia mendidik anak-anak kecil itu, ya, dengan memotivasi mereka ada al-a'mal an-nafi'ah, untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat. Wa bitasghirihi lid-dunya fi ainihi, kemudian mendidik, ya, dan memotivasi, ya, bahwasanya dunia itu adalah hal yang kecil di matanya. Maksudnya biar dia zuhud di dunia. Maksudnya nggak tamak terhadap harta di dunia. Wa tashidihi bima fi aidin nas, ya, kemudian zuhud, ya. Wa yatawassa afraduha bil iman wa yatawassa afraduha bil imani wa taqwa wal ihsan. Terus pertanyaannya, kaifa ya'ishu afradul usratis sa'idah, ya, sob? Ba, na'am, fi wi'amin wa mahabbah. Madza yaf'alu as-saghiru lil kabir? Dal. Dal, yahtarimuhu. Madza yaf'alu al-kabiru lis-saghir? Jim. Jim, yuwajjihu. Yuwajjihu itu artinya mengarahkan. Ya, mengarahkan artinya. Min wazifatil kabir lis-saghir tashiduhu bima fi Aidin nas. aidin nas, ya. Kemudian di antara tugas orang besar kepada anak kecil atau bagi anak kecil itu untuk mendidiknya zuhud atas apa yang berada di genggaman orang. Jadi kalau ngelihat orang punya mobil mewah, dia nggak iri, ya, dia cukupkan dengan apa yang ia miliki sekarang. Dia tidak iri, ya. Terus. Bimada yatawassa afraduha, sebab al-iman, at-taqwa, al-ihsan. Bimada? Dal. Ya, dal, Dal. betul. Kullu ma dzukir. Terus ثانيا فهم المقروء. اقرأ النص الثاني ثم اختار الإجابة الصحيحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته من مكة يصلي بين ركنين. Taib, di nas ini sebab, ya, ada pertanyaan nggak? Ada kosakata yang gharib nggak? Atau ada ibarah, ungkapan-ungkapan bahasa di nas ini yang antum nggak paham? Silakan ditanyakan, ya, ikhwah. Silakan ditanyakan, tafadhol. Nahwu mana, Ustaz? Nahwu. Apa? Nahwu itu artinya di sini dikatakan fa'amarahullahu ta'ala an yatawajjaha nahwa. Ya, nahwa di sini diartikan dzaraf makan, ya, sobat. Berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menghadap ke Bait Al-Maqdis faqat. Oke? Oke, sebab nahwa di situ kalau nahwa berada di tengah-tengah jumlah seperti ini artinya dia memiliki makna dzaraf makan. Ya, jadi an yatawajjaha nahwa, ya, maksudnya an yatawajjaha ila, pada artinya nahwa, untuk menghadap pada Baitil atau ke Baitil Maqdis. Ada lagi, ya, sebab? Ada lagi? Ta'azzara ala mana, Ustaz? Ta'adzara itu berhalangan.
Yang mana dia? Yang ini falamma hajara ila Madinah ta'adzara alaihi an yatawajjaha. Iya, ta'adzar alaihi itu berhalangan atau tidak bisa. Jadi Nabi Muhammad itu kalau dulu ketika masih di Mekah, beliau itu bisa sholat menghadap kedua kiblat sekaligus. Jadi kan di sini Baitul Maqdis itu di sini, sob. Baitul Maqdis itu di sini, Madinah itu di sini, nah Mekah itu di sini. Rasulullah dulu sholatnya di sini, ya sholatnya di sini, jadi bisa ngadap ngadap Ka'bah, Masjidil Haram, Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Nah, ketika Rasul hijrah ke kota Madinah, beliau nggak bisa menghadap kiblat ya kedua arah sekaligus. Beliau harus memilih satu kiblat, ya imam Masjidil Haram atau Bait Al-Maqdis. Makanya itu yang disebut dengan ta'adzzaru ala. Paham tuh? Nah, Contohnya misalkan ta'adzara Muhammadun alal hudur fi hadzal fasl. Ya, ta'adzara ala itu nggak bisa, berhalangan. Ada lagi? Ada lagi? Aman ya? yatajjaha. Ittajaha yattajihu itu artinya menghadap. Makanya ada istilah ittijah, ittijah ilal amam. Ittajih ya fulan ilal amam. Hadap ke depan wahai fulan, itu artinya ittajah. Makanya disebut dengan wajah. Wajah itu kan ada atau terletak di bagian depan dari anggota tubuh kita. Makanya orang-orang Yahudi itu bilang ke Rasul, ini orang Muslim ini kalau sholat ngarah kiblatnya bingung. Kalau bukan karena agama kami, pasti orang Muslim ini nggak tahu kemana ia menghadap ketika sholat. Laula dinuna lam yadri aina yattajihu fi sholatihi. Kalau bukan karena agama kita, agamanya Bani Israel. Mereka ini Muhammad sama sahabatnya nggak tahu kemana arah kiblat sholatnya. Ya kan saat itu Rasulullah masih masih sholat ngadep Baitul Maqdis ya, sobat. Ya karena dengar perkataan itu Rasulullah nggak suka. Ya nggak suka kemudian meminta kepada Allah agar kiblat sholatnya diubah. Maka turunlah satu buah ayat, fawalli wajhaka syataral masjidil haram. Maka palingkanlah kiblat kalian menghadap ke Masjidil Haram. Paham ya, Sob? Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan ya, Sob? Aman ya, insya Allah ya. Insyaallah. Baik. Apa tema yang tepat untuk nas di atas ya, Sob? Apa tema yang tepat untuk nas di atas menurut Antum? Mal Al-qiblah. maudu'ul munasib. Al-Qiblah, betul. Al-Qiblah. Kemudian nomor 2, aina kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla hijrati ila Madinah. Baina. Ya, baina. Baina. Kemudian baina ruknai al-Ka'bah. Jadi Rasulullah itu di antara dua rukun, di antara dua sudut Ka'bah ya sholatnya. Jadi ngadepnya langsung ke dua kiblat sekaligus. Terus nomor 3, ila aina kana sallallahu alaihi wasallam yattaji fi salatihi indama kana fi Makkah? Sob. Jim.
Jim jihatal Ka'bah wa baital al-Maqdis. Ila aina amara Allahu nabiyahu an yatawajjaha fi salatihi ba'da an hajara ila al-Madinah. Kemana Isob? Ketika Rasul hijrah ke Madinah, awal-awal hijrah ke Madinah, Nabi itu diperintah sholatnya ngadep mana? Alif. Alif, Baitul Maqdis. Jadi belum turun ayat memindahkan kiblat ya, ketika awal-awal hijrah. Mada qala al-Yahud? Mada qala al-Yahud? Ya dal, limada yusalli Muhammad nahwa kiblatina ayu khalifuna fi dinina thumma yusalli nahwa kiblatina. Ya. Oh, kenapa Muhammad sholat ngadep kiblat kita? Apakah dia menyelisihi agamanya, kemudian ikut sholat menghadap kiblatnya kita? Rasulullah nggak suka dengar perkataan orang Yahudi yang seperti itu. Bimada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'ullaha ba'da kulli shalah. Apa yang diminta diminta Rasulullah setiap sholat itu? Tahwil. Ya, tahwil al-qiblah ila Ka'bah. Jadi doanya Rasul agar kiblatnya dipindah ya sebab. Ya, dan akhirnya dikabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu nggak di mana peristiwa berpindahnya kiblat di saat itu sebab? Antum tahu nggak daerahnya? Ketika kiblatnya kaum muslimin itu pindah. Nggak tahu. Itu di daerah kota Madinah, tepatnya di Masjid Kiblatain. Kalau antum nanti umrah atau nanti antum kuliah di Madinah atau di Saudi, ketika antum berkunjung ke kota Madinah, selain antum berkunjung ke Masjidil Haram atau ke Masjidil Quba, coba sekali-sekali antum ke Masjid Kiblatain ini. Memang nggak ada keutamaannya ya. Keutamaannya adalah historis saja. Ya, historis bahwasanya di tempat itu ya pernah terjadi apa? Perpindahan kiblat. Nah, sampai sekarang masjid itu di kota Madinah disebut dengan Masjid Kiblatain atau Masjid Khalid bin Walid. Ya, jadi orang-orang umrah itu taunya Masjid Kiblatain, Masjid dua kiblat. Kenapa? Karena di masjid itulah peristiwa perpindahan kiblat. Jadi Rasulullah itu pas sholat subuh kalau nggak salah, pas sholat subuh. Nah di tengah-tengah sholat turun ayat itu sebab. Nah ketika turun ayat itulah Rasulullah langsung ngadepnya ke Masjidil Haram. Jadi di masjid itu Rasulullah di rakaat pertama sempat sholat menghadap Baitul Maqdis, di rakaat berikutnya ngadepnya ke Masjidil Haram. Makanya disebut dengan Masjid Kiblatain. Paham Islam? Ya, pokoknya peristiwanya kalau nggak salah di sholat fajar, ya, di sholat fajar, dan itu diriwayatkan hadisnya di dalam kitab Sahihain dari Ibnu Umar, ya dari Ibnu Umar kalau nggak salah. Paham ya? Terus berikutnya sebab Al-Ka'bah wa Baitul Maqdis fi ayyi ittijahin lahu sallallahu alaihi wasallam fi salatihi. Apa jawabannya nomor 7 sebab? Ka'bah dan Baitul Maqdis itu di arah mana? Di arah mananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat? Ya, amamahu, depan ya, arah depan ya. Berikutnya sebab nomor 8. Nomor 8, di mana tawajjaha ila Baitul Maqdis fi awalil hijrah sebab? Kenapa kaum muslimin itu awal-awal hijrah sholatnya masih ngadep Baitul Maqdis? Ada yang tahu kenapa? Kenapa? Li'annahu aqdamul qiblatain. Bukan itu alasannya. Di nas ada. Di akhir paragraf kedua ada. Bi amrin minallahi. Jadi
kaum muslimin itu sholatnya ngadep ke Baitul Maqdis di awal-awal hijrah itu ya karena perintah Allah, ya. Bahkan berpaling ke Baitul Haram juga perintah Allah, ya. Terus nomor 9, ma mauqifun nabi bi amri rabbih. Apa sikap ya nabi? Mauqif itu artinya sikap. Apa sikap nabi terhadap perintah Rabbnya? Da'ahu bil maghfirah. Nah, sikap nabi ketika diperintah Allah apa? Ata'ahu bila raibin, taat, nggak ada keraguan sedikit pun. Itu sifat kaum muslimin ya, sebab kalau diperintah oleh Rabbnya maka taat, mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Itu kaum muslimin, beda dengan kaum Yahudi. Ketika diperintah Rabbnya sami'na wa ata'na, kita dengar tapi kita selisihi perintah itu, nggak mau ikuti. Nomor 10, lima dzakarihan nabi al-baqa'a ala qiblatihim. Kenapa ya, sebab? Nah, ini jawabannya baru li'anna al-qiblata mada? Li'anna al-ka'bata aqdamu al-qiblatain. Jadi kenapa Nabi nggak suka tetap sholat menghadap kiblatnya orang Yahudi? Ya karena Ka'bah itu adalah masjid paling lama di antara dua kiblat itu. Jadi Masjidil Haram itu dibangun di masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sedangkan Baitul Maqdis itu ada khilaf. Tapi yang rajih dibangun di masanya Nabi Sulaiman. Dan itu jauh ya. Masa dari Nabi Ibrahim ke Nabi Sulaiman itu jauh. Berikutnya, wali annaha aqdamul qiblatain. Apa maksud dari wali annaha aqdamul qiblatain? Jim. Jim, anna Baitul Maqdis kana qiblatan muslimin. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya Baitul Maqdis itu juga kiblatul muslimin. Ya, karena kedua masjid itu adalah masjid yang paling lama. Atau Masjidil Haram itu adalah masjid yang paling lama keberadaannya. Ini juga menunjukkan bahwasanya Baitul Maqdis juga kiblat kaum muslimin ya. Nomor 12, kam ruknan lil Ka'bah. Ka'bah itu ada berapa sudut ya, Sob? Ka'bah punya berapa sudut? 4. Ya, ada 4 ya. Arba'atu arkan. Madiddu ta'azzara. Apa lawan kata ta'azzara? Taisir. Ya, tayassara, betul. Ta'azzara itu berhalangan, ta'azzara itu kesulitan. Ya, lawan katanya adalah tayassara. Limada ta'azzara alaihi an yatawajjaha ilal Ka'bah wa ila Baitul Maqdis fi waqtin wahid fil Madinah? Kenapa ya, sebab? Kenapa Rasul nggak bisa ngadap kedua kiblat sekaligus di Madinah? Kenapa? Li'annahuma laisa fi jiha wahida, ya, karena Masjidil Haram dengan Baitul Maqdis itu tidak berada di satu arah yang sama. Ya, jadi Rasulullah berada di tengah-tengah ya. Nggak bisa menghadap kedua tempat sekaligus. Terus nomor 15. Aina yaqa Baitul Maqdis, sebab? Jim. Ya, Jim. Palestina dan Syam ya. Syam itu ya Palestina. Palestina itu Syam. 16. Fakana al-Yahud yaqulun, dan orang Yahudi pun berkata. Apa maksudnya? Apa maksudnya yaqulun? Mereka berkata. Berarti menunjukkan bahwasanya orang Yahudi itu apa? Ya, banyak sekali di kota Madinah. Ya, suku Yahudi di Madinah itu banyak sekali suku-suku Yahudi. Dan di antara suku-suku yang banyak itu, yang paling besar itu 3. Bani Qainuqa, Bani Quraidah, sama Bani Nadir. Nomor 17. Laula dinuna lam yadri aina yattajihu fi salatihi. Tadullu ala za'mihim al-batil bi anna al-yahuda dinul haq, al-islam din jadid, hum ahlullahi wa khasatuh. Jadi perkataan orang Yahudi ini seakan-akan Yahudi itu mengatakan Yahudi itu agama yang benar, Islam agama baru, ya, dan mereka orang-orang Yahudi ini adalah
ahlullah, keluarga Allah, ya. Kemudian umatnya Allah, hamba-hambanya Allah, dan umat-umat terpilih. Maka jawabannya dal, ya, kulluhu sahih. Nah, dan semua anggapan alif ba jim ini batil. Madid du kariha. Apa lawan katanya kariha yang kerahu iswa? Benci. Lawan katanya benci apa? Apa? Maqatul Jim. itu gak ada makna. Jim wadda sebab. Makanya ada istilah mawaddah warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu dari kata wadda. Artinya habbah. Ya, habbah. Terus nomor 19, summa yusalli nahwa kiblatina. Apa artinya nahwa di sini sebab? Mifadun. Enggak ada tadi. Ilaji. Ila, betul. Tadi kan sudah kita jelaskan. Nahwa itu artinya ila. Dzaraf makan. Yusalli nahwa kiblatina. Yusalli ila jihatina. Li'annaha kiblatu abihi Ibrahim. Kalimat abihi tadullu ala Dal. bukan dal. Ya. Karena Masjidil Haram itu atau Ka'bah itu adalah kiblat ayahnya Nabi Muhammad Ibrahim, nenek moyangnya. Berarti menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu dzurriyyatu Ibrahim, keluarganya Nabi Ibrahim, keturunannya Ibrahim. Walaupun ada khilaf ya. Nasabnya Rasul ke Nabi Ibrahim itu ada khilaf ya, semua. Ada khilaf di kalangan para ulama. Terus at-tarkib ya, semua. Fil jibali widiyani. Widiyan. Fil jibali widiyanun. Apa artinya widiyanun? Widian. Apa widiyan? Itu jamak atau musanna? Jama. Widiyan. Jamak. Ya, jamak. Wadi, Jamak wadi. dari wadi, Wadi. betul. Betul, al-wadi. Ya, al-wadi, wadiyani, widiyanun. Ya, berarti karena widian itu adalah jamak taksir dari kata tunggal yang nggak berakal, berarti bentuknya apa? Mu'annas. Mu'annas, berarti kathirun, kathirah, kathirani, aktsar yang mana? Kathirah. Kathirah, betul. Fit durji kurrasah mu'annas. Berarti angka 11-nya harus apa? Ingat, Muzakkar. kalau angka 11, 12, angka 1, angka 2, kaedahnya gimana sebab? Menyelisihi atau enggak? Kaedah untuk angka 1, 2, 11, 12, kaedahnya menyelisihi atau tidak? Tidak, Sir. Tidak. Ya, ingat ya, sebab khusus angka 1, angka 2, angka 11, angka 12, kaedahnya adalah yuwafik, yaitu menyamai isimnya. Kalau isimnya mu'annas, angkanya mu'annas. Isimnya muzakkar, angkanya muzakkar. Jadi yang mana jawabannya? Kurosah mu'annas? Dal. Ya, dal. Ihda asyarata kurrasatan. Betul. Nomor 3. Wajadtu al-kutuba titik-titik al-faraq tabhatsuna anha. Allati. Allati, betul. Kenapa allati pakai mu'annas? Karena jamak taksir dari isim yang tak berakal bentuknya mu'annas. Ingat ya, walaupun kutub itu jamak, ya tetap dihukumi allati ya, sebab ya. Bukan allati ya. Allati yang jim itu untuk yang berakal ya, sebab. Itu untuk jamak yang berakal. Kalau jamaknya nggak berakal, ya pakainya allati saja yang mufrad. Nomor 4. Ata al-waladu akbara ikhwanihi. Ata al-waladu akbara ikhwanihi. Ata yuti'u fi'il lazim atau muta'addi ya, sebab? Lazim. Berarti maf'ulun bihinya mana? Fa'ilnya mana? Al-waladu. Al-waladu. Berarti maf'ul bihinya mana? Ikhwanahu. Enggak.
Akbar. Akbar itu bukan kata sifat. Kalau kabirun kata sifat. Akbar itu jatuhnya apa isbab? Isim tafdil. Isim tafdil bukan kata sifat. Jadi yang mana maf'ul bihi-nya? Akbar. Akbar. Jadi ata al-waladu akbara ikhwanihi. Nomor 5. Ala sariri wasaid. Wasaid itu bentuk mufrad atau jamak? Jamak. Jamak dari apa? Wasada. Wisada. Wisadatun. Wisadatun. Wisadah itu artinya bantal. Wisadah mu'annas atau muzakkar? Mu'annas. Berarti angkanya harus apa? Muzakkar. Yang mana? Khoms. Ya, ala sariri khamsu wasaidi. Paham isbab? Nomor Maf'ul. 6. Ma hadara fil fasli. Mana jawabannya? Ingat, hadara itu fi'il lazim atau muta'addi? Lazim. Nah, berarti fa'ilnya mana fa'ilnya? Dhamir Mana? mustatir. Kalau domir mustatir harus kembali ke kalimat sebelumnya. Ada nggak kalimat sebelum mahadoro di situ? Ada kalimat nggak sebelum mahadoro? Nggak ada. Nggak ada. Berarti fa'ilnya antara alif, ba, jim, atau dal. Yang mana? Alif. Alif. Kenapa alif? Karena kalau fa'ilnya musanna, musannanya marfu dengan apa? Alif. Alif. Ya, berarti talibani. Mahadara fil fasli talibani. Aslinya apa? Mahadara talibani fi al-bas. Ma akaltu illa akala yakulu. Fi'il lazim atau muta'addi? Tadi. Muta'addi. Nah, kalau muta'addi wajib ada apanya ya sebab muta'addi? Maf'ul bihi. Nah, di sini ada maf'ulnya nggak? Kelihatan nggak maf'ulnya? Ma akaltu illa. Maf'ul bihinya kelihatan nggak? Tidak. Enggak. Berarti Tidak. yang mana maf'ul bihi alif, ba, jim, dal, yang mana maf'ulun bihi? Dal. Dal. Ya, aslinya adalah ma akaltu khubzan. Terus nomor 8. Kan al-fallah yadhhab ilal mazra'ah. Apa i'rabnya al-fallah? Sebelum fallah ada kana. Berarti i'rabnya gimana? Isim kana. Isim kana, betul. Mana jihun Khalidun? Apa i'rabnya Khalidun? Khobar mubtada. Nggak ada. Ingat khobar itu bentuknya selalu apa ya sebab? Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Khobar bentuknya selalu apa ya Oh, sebab? nakirah. Nakirah. Sekarang Khalid nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Kenapa Khalid ma'rifah? Isim alam, nama orang. Ya nama orang. Berarti mubtada yang wajib ma'rifah, sedangkan khobar bentuknya gimana? Nah, nakirah. Sekarang mana yang ma'rifah, mana yang nakirah ya sebab? Mana jihun Khalidun. Mana ma'rifah, mana nakirah? Khalid ma'rifah. Nah, Khalid ma'rifah berarti karena Khalid ma'rifah, i'rabnya apa? Mubtada mu'akhkhar. Nah, kayak gitu ya sebab caranya sebab kaidah-kaidah jawab soal tuh kayak gitu. Berarti najihunnya i'rabnya apa? Najihun i'rabnya apa? Khobar muqaddam. Ya, khobar muqaddam itu. Nomor 10, Salman yakulu khubzai. Yang mana? Kila. Kila khubzaihi, betul. Ba jawabannya ya. Iltaqaitu bi aliyin. Aku bertemu dengan Ali. Itu jumlahnya sudah sempurna atau tidak, Isbo? Iltaqaitu bi aliyin. Sempurna nggak? Sudah. Sempurna. Nah, berarti kalau ada kata sifat yang datang setelahnya, i'rabnya apa? Hal. Hal. Yang mana hal di sini? Dar. Masrurun.
Ah, harusnya masruran ya di sini ya, nggak pakai alif lam. Nggak pakai alif lam. Nah, karena di sini nggak ada isim masruran, ya masruran, berarti nggak mungkin hal. Ya, berarti jatuhnya masrur yang sifat. Yang mana kata sifat yang tepat untuk Ali? Iltaqaitu bi Masrurin. aliyin. Ali ma'rifah atau nakirah? Ali. Ma'rifah. Nah, Ma'rifah. berarti kalau nama orang ma'rifah sifatnya harus apa? Ma'rifah. Yang mana jadinya? Jim. Jim al-Masruri jawabannya. Saya bertemu dengan Ali yang bahagia, itu jawabannya. Qala ta'ala khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Apa i'rabnya salli alaihim? Dal. Fi'lu amrin mabniun ala harfil illah. Betul. Ya, betul. Karena shalla yusalli itu mu'tal akhir. Betul, Jamil. Ya talib al-ilm ijtahid fit talab. Ya, talib di situ wajib apa ya sebab? Wajib apa alamatu i'rabnya? Mansub. Kenapa mansub? Mudhaf. Ya, betul, pintar. Ini sudah pernah kita jelaskan ya. Ya taliba al-ilmi. 14. Ra'aitu Umara titik-titik Hafsin yamshi fit tariq. Yang mana jawabannya? Aba. Kenapa aba? Badal. Ya karena badal. Ya kenapa badalnya aba? Kok nggak abi atau abu atau abun? Asmaul Kenapa? khamsah. Asmaul khamsah. Iya, iya paham. Kenapa dia asmaul khamsah? Ada Tapi kenapa dia mansub? Abanya kenapa hafun mansub sebabnya? ada diawali hafun nida. Nggak ada, bukan itu alasannya. Kan tadi antum jawab badal itu sudah betul. Badal itu kaedahnya gimana ya sebab? Oh, mengikuti ini mubdal ya, Umar. Iya, Mansub, mubdalnya yang mansub. mana? Umar, Umar. Umar kedudukannya apa di situ? mansub. Iya, kenapa mansubnya? Maf'ul. Maf'ul. Ya, maf'ul bihi, makanya badalnya ikut mansub. Alif jawabannya betul. Ikhtar al-jumlah allati fiha badal al-ba'd min kul. Kalau ba'd min kul berarti apa? Bagian dari apa ya sebab? Bagian dari anggota tubuh kita badalnya. Jadi yang mana? Badal yang dia bagian dari anggota tubuh kita. Ja'a Ahmad hakibatuhu. Hakibah itu anggota tubuh kita nggak? Bukan. Ghasala Ahmad qadamahu. Itu masuk badal nggak i'rabnya? Iya. Dari mana? Ghasala itu fi'il madhi atau fi'il mutaddi atau lazim ghasala? Ghasala yaksilu Mutadi. Nah, kalau muta'addi berarti butuh objek. Objeknya yang mana? Isbab. Mana maf'ul bihinya? Yang mana maf'ul bihinya yang jim itu? Ghasala Ahmad qadamahu. Yang mana? Qadama. Kaedahnya sebab kalau ada dua isim yang tidak berbentuk sifat datang setelah fi'il muta'addi, yang pertama i'rabnya apa? Fa'il. Yang kedua, Maf'ul. nah, maf'ul bihi. Qadamnya di sini berarti i'rabnya maf'ul bihi. Karena soalnya yang ditanya badal, maka yang jim betul nggak jawabannya? Salah. Terus yang ba, zalla Ahmad qadamuhu. Zalla itu artinya apa? Fatazillul qadamu ba'da thubutiha. Apa artinya zalla? Zalla. Terpeleset, tergelincir. Tergelincir itu fi'il mutaddi atau lazim? Lazim. Lazim. Berarti yang mana fa'ilnya? Yang mana fa'ilnya? Sabab, jawab cepat. Yang mana fa'ilnya yang ba itu? Qadamuhu. Kalau kodam fa'il, terus Ahmad apa i'rabnya?
Yang kepleset siapa ya sebab yang kepleset? Ahmad. 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 Berarti kodam di situ irobnya apa? Badal. Kodam itu anggota tubuhnya Ahmad gak? Ya. Naam, Ustaz. Nah, berarti apa irobnya kodam? Badal. Badal sudah simple, kan sudah tak jelaskan tadi. Badal ba'ats minkul itu adalah badal yang dia bagian anggota tubuh kita. Ya, jadi tergelincir Ahmad kakinya. Berarti jawabannya B ya sebab ba. Paham? Paham? Terus nomor 16. Al-Kuttabu Al-Kutubah. Al-Kuttab itu bentuknya mufrad, musanna atau jamak? Jama. Jamaah. Jamak. Berarti fiil yang datang setelahnya harus bagaimana? Yang mana jawabannya? Alif, ba, jim atau dal? Yaktubuna. Yaktubuna, dal, betul. Terus nomor 17 ya sebab. Nazartu ilal asadi ya'kulu al-ghazala. Ma irabu ya'kulu al-ghazal? Fi mahal laisa laha. Enggak, betul fi mahal apa? Ingat ya sebab hal kalau bentuknya jumlah fi'liyah syaratnya ada 3. Ya, syaratnya ada rabit, yaitu ada penghubung antara jumlah yang pertama sama yang kedua. Apa bentuk penghubungnya? Bisa huruf ataf waw, bisa bentuknya domir. Nah sekarang yakulu itu berhubungan nggak dengan kalimat sebelumnya? Sebab yakulu di situ fa'ilnya Naam. domir mustatir, takdiruhu huwa, huwanya kembali ke mana? Asad. Ya berarti ada robit kan di situ, ada robit kan? Ada robit di situ yaitu domir mustatir huwa, ya dia kembalinya ke asad, ada hubungannya. Berarti yakulul ghazal fi mahal apa? Jar. Fi mahalli nasbin apa? Hal. Itu jawabannya. Jim jawabannya. Nomor 18, masdar yusna min ghairil fi'li yusamma bil masdar Sinaya. As-sanaa. ya as-sinai. Al muslimatu lam fi hayatihinna. Salah itu soal, bukan fi Ya, hayatihin tapi fi hayatihinna. Yang mana? Antunna apa? Antunna hunna yakulna. Kalau ya isa ya Isna. asu gimana? Isna. Ya asna. Dal jawabannya dal. Nomor 20, hasala ala ihda asyarata darajatan. Apa i'rabnya darajah? Ingat, isim yang datang Tamyiz. setelah angka, Tamyiz. i'rabnya apa? Tamyizun, betul. I'rabnya tamyiz. Terus sebab kita percepat ini, soalnya waktu Jumat. Ma huwa yaumu dzikar fi ayyamil arab sebab. Apa yang disebut dengan yaumu dzikar? Al-harbu Alif. bainal arab wal fars. Ya, bainal arab wal furs. Betul, alif. Mata yantahi asru sadril Islam fi kalamina anil usur al-adabiyah sebab. Nihaya khulafaur rasyidin. Ya, nihayatu al-khulafa ar-rasyidin. Betul jawabannya, Mbak. Daraba darbun minal adabi yusta'malu lid-da'wati akthar huwa Al-Khuttabah. ya. Jadi yang paling banyak digunakan untuk berdakwah itu al-khitabah. Al-gharad min dirasatil adab al-arabi illa tahdzibul akhlak, memperbagus akhlak, tarqiqul awatif ya. Sama, tarqiqul awatif ini memperbagus peringai atau sifat. At-ta'lim an turukil mut'ah, yaitu belajar dengan metode yang menyenangkan. Atau ihmalun nafsi, ya, meremehkan diri. Yang mana yang bukan Ihmalun tujuan nafsi. belajar adab, ya ihmalun nafsi. Al-masrahiyah allati tahki hadithatan mufajji'atan mu'limatan tusamma
Apa teater yang menceritakan kisah sedih? Maksa. 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 Betul, alif. Al-fannu al-adabiyyu yu'radu au ya'ridu hadithatan biwasatati mumathilin qa'imina bi adwarihim yusamma. Apa Alif. seni prosa yang diperagakan oleh pemeran atau aktor. Apa jenis seni prosanya, Iswab? Udah belajar Matra, belum ini? apa? Mada ya, Syekh? Udah Ini pernah kita belajar ini. sudah lah. Sudah belajar apa belum Masrahiyah, Iswab? Sudah. Sudah. Antum nggak masuk mungkin. Ya, sudah belajar, Iswab. Al-Masrahiyah munculnya pada masa apa, Iswab? Pada masa Hadis. siapa? Hadis. Al-Asrul Hadis. Sudah, Iswab. Ya, Masrahiyah itu teater yang diperagakan atau diperankan oleh tokoh-tokoh aktor ya. Itu masrahiyah namanya. Al-qissatu idza kanat qasirah jiddan tusamma apa sebab? Hikayat kalau pendek sekali namanya apa? Jim. Jim, susah, betul. Nomor 8, ahdath muthirah tusawwiru nimtan minal hayat atau ahdathan muayyanah yashtariku fiha al-khayal bi uslubin musyawwikin hiya. Jadi peristiwa-peristiwa Al-Qis. ya, ini al-qissah ya. Jadi ini kisah atau hikayat itu ini definisinya. Ya, kisah atau hikayat definisinya di soal nomor 8. Nomor 8, tamayyazat ma'ani asy'aril jahiliyah bil basitah mahya. Apa yang apa kelebihan makna syair-syair jahiliyah, sob? Ini di kitab nggak ada. Tapi yang paling mendekati apa yang dimaksud di kitab itu yang jim, sob. At-ta'bir an qasdi syair fi suhulah, yaitu mengungkapkan tujuannya si penyair dengan cara yang mudah. Itu di antara kelebihan syair-syair di masa jahiliyah. Kebanyakan menggambarkan tentang perasaannya si penyair dengan cara yang mudah. Nomor 10. Mimma tamayyazat bihi ma'ani syairil jahiliyah, sebab apa yang apa namanya ya, jadi kelebihan makna syair jahili itu kecuali at-tartib ya. Jadi syair jahili itu nggak beraturan, sebab kadang paragraf apa namanya bait ke-1, 2, 3 tentang madah, kemudian tiba-tiba pindah ke hija, ya punya nggak tertib. Itu yang menjadi apa namanya bukan kekurangan ya sih. Ya bisa juga dikatakan kekurangan syair di masa jahiliyah. Berikutnya sebab takunu al-isti'arah asliyah idza kana lafdzul ladzi jarrat fihi. Ini antum belum belajar sebab isti'arah. Sudah belajar belum isti'arah? Isti'arah asliyah sama tabaiyah sudah belajar belum? Belum. Belum ya. Antum baru belajar sampai isti'arah apa? Tasrihiyah. Ya. Makniyah. Tasriyah makniyah. Berarti nomor 11 sampai seterusnya kita bahas ketika di gini ya. Ketika di kelas nanti. Insya Allah pekan depan kan sudah mulai normal belajarnya. Kita akan bahas jenis isti'arah yang kedua. Ya, jenis isti'arah yang kedua. Ini kita lengkap saja sebab nanti kita jelaskan di pekan depan ketika belajar balaghah. Nomor 11 sampai nomor 20. Wadah ya sebab karena kalau disarah di sini kan tuh nggak paham juga ya sebab karena butuh waktu lama ya mensarah nomor 11 sampai nomor 20 ini. Insya Allah nanti kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Tapi di sini ada yang nggak masuk istiarah ya sebab ya, yaitu di poin yang ke-20. 20 di sini bukan istiarah. Kalimatun ustu'milat fi ghairi makna hal asli li alaqatin ghairi al-musyabahah ma'a qarinatin ma'ani'atin min iradatil makna al-asli. Ini definisi apa? Majaz hakiki.
Majas mursal. Bukan. Majas mursal. Nggak ada majas hakiki. Majas itu cuma ada dua. Majas mursal sama majas akli. Nggak ada yang namanya majas hakiki, itu nggak ada. Baik, ingat ya, nomor 11 sampai nomor 19 nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang ketika belajar balaghah. Karena butuh waktu lama biar antum paham. Berikutnya soal syariah. Kita masuk ke syariah. Hukmu istikmalil ina al-mudabbab bidabbati fiddatin saghirah li hajah. Ya, sebelum kita bahas nomor 1, apa hukum menggunakan gelas atau piring yang terbuat dari emas dan yang dari emas atau perak? Hukum menggunakan atau memanfaatkannya apa? Ubah. Min zahab haram Zat. Lau min zahab. Min zahab haram, kalau fiddah Ubah. Ubah. sama ya, sebab haram juga nggak boleh. Oh, haram juga. Ya, makan minum dengan bejana atau gelas atau piring terbuat dari emas perak nggak boleh. Boleh itu kalau antum pakai tembaga ya. Pakai tembaga yang bukan unsur emas atau perak. Biasanya pakai unsur perunggu deh, kok perunggu ya. Pokoknya tembaga lah, bukan emas atau perak. Orang kaya dosa dong. Iya, so nggak boleh sebab pakai emas dan perak, dan itu ada hadisnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana hukum pakai ina? Ina itu kayak wadah ya, wadah makan atau minum, tapi yang ditembel dengan emas atau perak. Jadi antum punya gelas atau punya piring, lubang. Kemudian antum tembel lubangnya dengan zat yang berunsur emas atau perak. Nah, pertanyaannya, apa hukum pakai inaknya itu? Apa hukum pakai baskom yang ditembel dengan emas dan perak tadi? Makruh. Nah, sekarang ada dua ya. Kalau yang tembelannya itu emas, maka tetap nggak boleh ya sobat. Kalau tembelannya adalah emas, tetap nggak boleh. Kecuali ada hajah di situ. Ya, nggak ada unsur lagi yang bisa ditembel, kecuali pakai emas, ya, maka hukumnya alal aqal hukumnya makruh. Itu kalau emas ya, tembelannya emas. Tapi kalau tembelannya fiddah, itu dirinci. Kalau tembelannya banyak sekali, maka hukumnya tetap nggak boleh. Ya, tapi kalau tembelannya sedikit, hukumnya apa ya, sebab? Hukumnya apa? Kalau perak, mubah. Mubah. Karena yang ditanya di situ al-mudabbab bidabbati fiddah. Saghirah, kecil. Lihajah, itu hukumnya mubah. Paham ya? Tapi kalau emas nggak boleh ya. Kalau emas tuh walaupun tambalan tetap nggak boleh. Kalau perak boleh, tapi tambalannya harus kecil. Kalau tambalannya besar, ya lubang besar ditambal pakai perak, ya nggak boleh. Paham ya sobat? Nah, ukuran besar kecil itu kalau misalkan lubangnya 2 jari tangan antum bisa masuk, itu dikatakan besar ya sobat. Kalau 2 jari tangan antum dimasukkan ke lubang itu bisa, berarti lubang itu ukurannya besar ya. Tapi kalau 2 tangan antum nggak bisa masuk ke dalam lubang itu, berarti kecil lubangnya. Wadah? Wadah ya sobat? Wah, Tapi kalau gelas atau piringnya unsurnya memang murni emas dan perak, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Terus berikutnya, la yasihu an yatawadda illa bidukhuli waqti shalah wa syaratan ba'dal wudu. Apa jawabannya sebab? Nggak boleh berwudu ya, nggak boleh berwudu wudunya nggak sah kecuali masuk waktu sholat. Nah, ini jawabannya jim itu. Antum tahu artinya daimul hadas? Daim hadas itu orang yang terus-terusan hadas. Siapa orang yang terus-terusan hadas itu ya sebab? orang head. Kalau orang head ya nggak boleh sholat lah, walaupun wudhu juga nggak sah wudhunya. Ini kan pertanyaannya, wudhunya nggak sah kecuali masuk waktu sholat. Nah, kalau masuk waktu sholat, wudhunya sah dia. Kemudian dia ibadah. Ya,
Yang dimaksud daimul hadas ini adalah contoh orang yang beser atau beser antum. Beser. Tahu beser nggak? Beser itu dikit-dikit kencing, dikit-dikit kencing, dikit-dikit kencing. Ada orang yang kena sakit yang kayak gitu ya sebab. Ya, Nah, ya beser. Nah, orang-orang beser itu kalau wudhu di maghrib, ya wudhu di maghrib itu nggak boleh apa namanya melanjutkan sholat isya tanpa wudhu. Kalau orang punya penyakit yang beser seperti itu, ya wudhunya itu sah untuk sholat ketika datang waktu sholat saja. Ya walaupun misalkan dari waktu maghrib ke isya itu kan nggak panjang waktunya. Walaupun dia nggak berhadas, ya antara isya dan maghrib, dia tetap diminta wudhu karena memang dia punya penyakit daimul hadas. Wadah ya sebab? Paham? Jadi daimul hadas la yasihhu an yatawadda. Orang yang terus-terusan berhadas kayak orang beser tadi, ya sakit-sakit yang dikit-dikit kencing ya, itu nggak sah wudhunya kecuali masuk waktu sholat. Ya setelah masuk waktu sholat dia wudhu, habis wudhu langsung sholat ya sebab. Langsung sholat. Kemudian nomor tiga ya sebab. Ya juzulil mukimi fi waqtil matar an yajma' baina sholatain bisyartin. Ya, boleh menjamak sholat bagi orang yang mukim. Mukim itu lawan kata safar. Boleh nggak orang yang nggak safar menjamak sholat? Antum lagi nggak safar nih. Antum tetap di kota antum. Lagi tidak dalam safar. Boleh nggak antum jamak sholat? nggak boleh. Jawabannya boleh. Kapan? Ketika hujan deras. Nah, tapi hujan di sini ada syaratnya lagi. Apa syarat hujannya sebab? Syaratnya adalah wujudu al-matar fi asna'il ula minhuma. Contohnya antum sholat nih, antum sholat maghrib. Di pertengahan rokaat, hujan deras sekali. Dan derasnya itu menyebabkan banjir, kayak di Aceh misalkan. Atau banjir lah ya, pokoknya banjir yang lumayan. Ya, pokoknya hujannya deras. Sudut pandang jarak antum di jalan itu pendek, kemudian banjir ya. Potensinya besar seperti itu. Maka dalam kondisi hujan yang seperti itu, sedangkan antum sedang berada di tengah-tengah sholat maghrib antum, maka dalam keadaan itu antum boleh langsung jamak sholat itu. Antum selesai sholat maghrib, habis itu langsung sholat isya. Ya dijamak sholatnya. Nah itu syaratnya itu ya. Tapi kalau hujannya hujan biasa, nggak sampai menyebabkan banjir dan seterusnya, ya nggak usah dijamak ya sebab ya, nggak usah dijamak. Kenapa diperbolehkannya jamak? Ya habis antum jamak sholat, antum bisa langsung pulang ke rumah itu. Ya tidak tetap di tempat ibadah situ. Terus nomor 4 ya sebab tawaful kudum. Tawaf kudum itu termasuk apanya haji? Wajibnya haji atau sunnahnya haji? Antum mau haji, datang ke Mekah, antum tawaf. Itu namanya tawaf kudum. Yang pertama antum lakukan ketika antum tiba di kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, maka ada yang namanya tawaf kudum. Nah, tawaf kudum ini hukumnya apa? Wajib. Tidak ya sebab sunnah Sunnah. hukumnya. Jadi tawaf kudum min sunani al-haji. Jadi tawaf kudum itu sunnahnya haji. Ya di antara sunnahnya haji itu tawaf kudum. Baik. Kemudian ya yang berikutnya sebab nomor 5 tajibu az-zakatu fil asya at-taliyah illa berikut ini komodatif zakat yang diwajibkan kecuali yang mana? Al-mawashi itu Al-asma. ya al-asma. Ikan tidak boleh dijadikan unsur zakat sebab objek zakat tidak boleh. Kalau al-mawashi, mawashi itu mencakup 3. Ya, unta, kambing, sapi itu ada zakatnya. Azuru itu mencakup hasil panen kebun kita. Ya, itu juga ada zakatnya. Kemudian asimar, buah-buahan, itu juga ada zakatnya. Yang nggak ada zakatnya itu ikan ya. Nomor 6, yusannu asyam fi, disunahkan puasa fi apa ya sebab? Asyura. Ya, puasa Asyura, jim. Minal buyu al mubahah. Berikut ini jual beli yang diperbolehkan kecuali yang mana sebab?
Bai'ul musawamah. Bai'ul musawamah ini artinya barter. Ya, boleh nggak barter? Ya, barter HP dengan misalkan barter rumah dengan mobil. Boleh nggak itu? Saya beli deh, Boleh. gini kamu apa namanya rumah kamu pakai pakai apa namanya mobil saya. Harus setara. Boleh. Tiga. Boleh. Barangnya datang berikutnya, kayak dropship Bai'us Salam ini. Kayak dropship. Boleh nggak itu? Sob, antum beli barang di Shopee itu kan Bai'us Salam itu, boleh nggak? Kalau antum pembayarannya langsung ya, antum kasih uangnya ke pedagang, barangnya datang nanti berikutnya. Boleh nggak kayak gitu? Sebab dijawab, tinggal iya atau enggak itu. Salah nggak Bapak? Ya. Boleh. Boleh, nggak masalah. Kemudian bai'ut taksid. Bai'ut taksid ini artinya kredit. Kredit boleh nggak hukumnya? Nggak boleh. Ada dua ya. Ada dua keadaan. Kredit itu diharamkan kalau di dalamnya ada unsur riba. Misalkan antum beli motor dengan pembayaran kredit. Di setiap bulannya itu ada bunganya. Ada bunganya. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau kredit tanpa bunga, tanpa penalti itu boleh. Saya jual mobil saya ini harganya misalkan harganya 100 juta, 150 juta. Dicicil selama 1 tahun. Ya, jadi per tahun, per bulannya dibayarkan berapa, sehingga kalau seluruh uang kreditnya itu ditotal, dijumlah dari pertama bayar sampai terakhir ya 150 juta, nggak lebih. Nah, itu nggak apa-apa kredit macam kayak gitu. Paham ya, sebab? Berarti yang nggak Oh. boleh itu bai'un najas. Bai'un najas itu lelang, ya tujuannya bukan untuk beli. Misalkan di tempat lelang itu ada calo. Nah, calo ini dia duduk di bangku pembeli. Tujuannya dia itu bukan beli, tapi menaikkan harga. Antum kalau ikut-ikut barang lelang itu pasti ada aja modelan orang kayak gitu. Cuma antum nggak tahu kalau ada orang yang seperti itu, karena nggak kelihatan. Ya, jadi saya buka ya rumah lelang ini di harga 100 juta. Terus ada yang namar, saya berani 150, saya berani 200, saya berani 300. Kemudian si orang calo ini bilang, saya berani 500. Karena rumah itu rumah impian, ya. Terus ada yang nawar 500. Nah, orang yang nawar 500 juta ini nggak ada niat beli. Dia naikin harga biar ada orang yang nawar di atas 500. Nah, jual beli yang kayak gitu nggak boleh. Jadi orang yang tujuannya naikin harga, tidak ada niatan untuk beli, itu yang disebut dengan bai'un najas dan itu diharamkan. Dosa ya orang yang kayak itu ya. Dal jawabannya. Nomor 8, muharramatun nikah minan nasab. Ya. Berikut ini ya orang-orang atau wanita yang haram untuk dinikahi dari nasab, kecuali yang mana? Zaujatul ab. Ya, zaujatul ab. Kenapa zaujatul ab? Karena istri ayah itu bukan mahram dari nasab. Zaujatul ab itu mahramnya karena apa? Istri itu mahramnya karena apa ya, Sob? Karena pernikahan. Paham? Istri kita itu jadi mahram kita itu karena sebab pernikahan, bukan karena sebab nasab. Kalau sebab nasab ya beda ya. Kalau anak kita, bibi kita, paman kita itu nasab itu. Tapi kalau istri kan awalnya memang bukan saudara, kemudian jadi keluarga karena sebab pernikahan. 9, hukmu tabarruk bidzatil hayawanat. Hukumnya apa? Syirik. Syirkun. Nah. Haddu aqallil mahri. Berapa takaran
mahar ya, Pak. Kemarin di daurah sudah kita jelaskan. Berapa takaran minimal mahar? Masih ingat gak ketika belajar kaidah fikih? Nasina. Al-ada al-muhakkamah ya, Pak. Anda pernah jelaskan di antara kaidah besar, kaidah fikih itu ada al-ada al-muhakkamah. Kemudian anak kasih contohnya tentang mahar. Dan tentang apa namanya? Mahar sama nafkah. Ada nggak batas minimal dan maksimal bayar mahar sama nafkah? Fi syariah mafi. Nggak ada. Berarti jawabannya laisa li aqallis sadaq wali aktsarihi had. Jawabannya alif. Kemudian nomor 11, syar'un man qablana syar'un lana. Syariat umat sebelum kita itu menjadi syariat kita. Kapan? Jawabannya jim. Ma lam yukhalif syar'ana. Kalau syariat sebelum kita tidak menyelisihi syariat kita. Contohnya, puasa itu syariat sejak zaman umat terdahulu ya, sebab. Kemudian menjadi syariat kita karena memang tidak ada nas Quran maupun hadis yang menyelisihi syariat puasa, maka dia jadi syariat kita juga. Itu contohnya. Nomor 12, al-haditsul dhaif yu'mal fi fadail a'mal bisyarti. Hadis dhaif itu boleh dijadikan hujah enggak? Boleh diamalkan enggak hadis dhaif? Maka jawabannya enggak boleh. Kecuali pada fadail al-a'mal. Fadail a'mal itu adalah yang kaitannya dengan amaliyah keseharian kita. Ya, maka jawabannya boleh tapi dengan syarat an yakuna dhaifu ghaira syadid. Jadi dhaifnya enggak parah. Ya, dhaifnya enggak parah. Contoh ya, sebab. Contoh misalkan. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama hadis tentang derajat hadis barang siapa yang hafal Quran akan memakaikan mahkota di kepala orang tuanya nanti di hari kiamat. Nah, di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan ini hadisnya hadis sahih. Ada juga mengatakan hadisnya hadis dhaif, hadis lemah. Tapi walaupun ada yang berpendapat ini hadis lemah, hadisnya boleh diamalkan. Kenapa? Agar kita termotivasi hafal Quran. Karena itu termasuk fadailul a'mal dan lemahnya enggak parah ya. Terus berikutnya nomor 13, mal farqu bainal hadits sahih wal haditsil hasan. Perbedaan hadis sahih dan hadis hasan adalah di dhabtur ruwah. Jadi tingkatan kekuatan hafalannya si rawi. Ya, kalau sahih itu hafalannya kuat banget. Kalau yang hasan itu kuat saja. Ya sama-sama kuat, cuma tingkatan kekuatan hafalan orang itu kan berbeda. Ya, jadi jim jawabannya. Abdullah ibnu Abbas rawah hadisan. Ibnu Abbas itu meriwayatkan 1660 hadis, Yusuf. Dan yang paling banyak meriwayatkan hadis itu siapa? Abu Hurairah, sekitar 5.000-an hadis. Terus sebab man muallif kitab Umdatul Ahkam. Siapa yang menulis kitab Umdatul Ahkam ya, sebab? Siapa yang menulis Umdatul Ahkam? Enggak tahu antum. Antum sering baca kitab? Ya, Abdul Ghani Al-Maqdisi. Itu masyhur ya kitab-kitab di pesantren Umdatul Ahkam. Hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam sana. Nabi itu haji tahun berapa ya, sebab? Nabi baru ya tahun ke-10 Hijriah. Jadi Nabi itu haji sekali, ya. Beliau tuh haji sekali seumur hidup beliau. Dan itu ketika tahun 10 Hijriah. Nomor 17, kamaratan i'tamara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau umrah, Nabi berapa kali umrahnya? Kalau haji sekali. Kalau umroh berapa kali? Seumur hidup? 7. 2. 4 kali ya, Sob. Nabi Muhammad itu umroh seumur hidupnya 4 kali. Man hiya awal man tazawwajaha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa wanita yang pertama kali dinikahi Nabi? Khadijah. Khadijah. Man huwa asyaddun nasi idza'an li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa berikut ini orang yang paling besar permusuhannya dengan Nabi? Abu Lahab. Betul. Nomor 20. Wa kana zani ghaira muhsan.
Tahu antum zani apa pezina ghairu muhsan? Orang zina itu ada dua kondisinya, muhsan sama ghairu muhsan. Pezina muhsan itu adalah orang yang zina pasca dia nikah. Dia sudah nikah tapi tetap melakukan zina dengan wanita lain, dengan laki-laki lain. Nah, orang yang zina setelah dia pernah menikah maka disebut dengan muhsan. Maka hukumannya apa? Yarjam. Kalau Rajam. dirajam. Nah, kalau ghairu muhsan itu adalah orang yang berzina sebelum dia nikah. Misalkan anak-anak muda, belum pernah nikah tapi dia zina. Maka hukumannya apa? Cambuk. Dicambuk. Berapa kali? 80, 100. 100. 100 kali. Mi'ata 100. jaldatin. Ustaz, kalau janda Nah, sama duda, Ustaz, itu makanya itu kan udah cerai nikah tapi tetap hukumannya tetap, rajam apa? berarti tetap mau dia janda, mau dia duda itu kan namanya pernah nikah. Nggak ada istilah janda duda. Pokoknya orang yang pernah nikah, mau dia janda, mau dia duda, pokoknya dia pernah nikah. Zina, jatuhnya muhsan. Dalam Islam, hukumannya rajam. Nah, kemudian sama Imam Syafi'i ditambahkan ya sebab taghribu'an, diasingkan setahun. Pokoknya orang zina yang ghairu muhsan dicambuk, kalau masih hidup disuruh pergi dari tempat tinggalnya saat ini selama 1 tahun. Ya, itu Imam Syafi'i pendapatnya. Baik, ladakum soal sebab qabla nakhtim. Ladakum soal. Baik, إذا كان ليس لديكم سؤال فنختم ونلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. هذا ما أريد قاله ولا تنسوا المراجعة في البيت سبب واضح؟ واضح. طيب، هذا ما أريد قاله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. شكرا جزيلا.